bagaimana saya kemudian mengerahkan pasukan Banser untuk ikut upacara saja 17 Agustus kita harus sampai ngagadein HP. Coba ya. HP digadein. Siapa yang mau? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak Ali Nurdin. Abdul Ghani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat kali. Alhamdulillah. Kita kedatangan tamu istimewa di podcast. Ini podcast Ansor Banten kali. Ya. Ingin mengenalkan, dan ini studio mini ya. Studio Ansor Banten podcast. Alhamdulillah kita membangun sedikit-sedikit sekalian laporan ini, laporan kepada ketua. Karena Kak Ali Nurdin ini ketua Ansor kedua ya. Kedua ya, di Banten. Tahun berapa itu kali dulu? 2004-2008. 2008. Itu setelah Kak Udong berarti ya. Setelah Kak Udong, Kak Ali Nurdin. Waktu itu apa cerita pertama jadi ketua Ansor, memang keinginan atau diminta atau diamanahkan atau ditunjuk atau bagaimana kali? Bisa cerita sedikit nggak tuh? Waktu itu ya pemilihan ya. Pemilihan Ansor waktu itu pelaksana tugas ya. PLT-nya ada di Ketua Lebak. Ya. Almarhum. Terus acara konformilnya juga di Rangkas Bitung. Ya. Dan kemudian terpilihlah saya karena Dok waktu itu berhenti di tengah jalan. Oh gitu. Tapi masa kepemimpinannya jadi 3 tahun kalau nggak salah. Karena dimulainya 2001 ya. 2021 kalau nggak salah dia mulai. 2001 mungkin ya. 2021 kemarin. 2001 mulainya 2001. Karena di akhirnya di Konverwil di Lebak, di Rangkas ya. Iya. Itu di mana tepatnya? Di pondok atau di? Saya lupa ya di mana itu. Ya. Seingat saya itu di gedung pertemuan apa tepatnya saya lupa. Oh, di gedung pertemuan ya. Saya lupa. Waktu itu berapa cabang kali? Cabangnya ada 7 cabang, dan PW-nya saya ada 7. Waktu itu baru ada 6 ya. Baru ada 6 karena Tangsel dan Kota Serang belum ada ya. Serang baru ya. Baru Serang Kabupaten sama kemudian Kabupaten Tangerang. 7 dengan suara PW. 7. Oh, waktu itu PW masih bisa milih? Iya. Oh, sekarang kan udah nggak boleh. Nggak punya hak suara. Itu kompetitor saya Kang Lukman kemudian menjadi ketua PW berikutnya. Oh. Zaman Kang Udong juga kompetitor Kang Udong saya. Oh gitu. Kemudian saya. Jadi ada tradisi begitu ya? Ya kata faktanya begitu di 2 periode. Kalau kali masuk Ansor itu terhitung sebagai kader lah. Itu tahun berapa Mas? Tahun 98. Saya tahun 98 almarhum Iqbal Asegaf. Iqbal Asegaf dipanggil Yang Maha Kuasa. Iya. Kemudian saya dimasukkan sebagai anggota Departemen Ekonomi dan Koperasi. Iya. Pada tahun 2000 saya menjadi ketua Departemen Ekonomi dan Koperasi. Ketua Departemen di GP Ansor. Kemudian tahun 2001 mencoba mencalonkan dan kemudian gagal. Ya. Tahun 2004 mencalonkan lagi, alhamdulillah. Oh, jadi ketua ya. Ketua, gitu. Amazing ini. 2004 ke 2008. Waktu itu apa namanya? Berapa jumlah kader Ansor pada waktu itu? Waduh, masih terhitung jari. Jadi Ansor mau bikin acara-acara itu bukan hal mudah. Nah, seperti yang tadi diceritakan oleh Dan Satkorwir, itu beliau masih banser di lapangan. Itu luar biasa kita ingin menyelenggarakan acara-acara
Jangankan membuat acara, mengikuti acara saja, acara 17-an itu ke toko ponsel waktu itu kan masih langka. Masih langka ya. Masih. Itu HP-nya HP apa itu 2004? Apa sih yang Nokia dibuka itu apa namanya itu? Oh ya, apa N70 kali itu? Iyalah kayak gitu. N series. Coba bayangin lagi pakai HP enak-enak karena anak-anak nggak bisa pulang kalau nggak diongkosin ya kita gadein HP ya mereka. Emang acaranya di mana waktu itu kali? Alun Barat Kota Serang. Alun Barat. Memang Karena begini, saya agak prihatin masa di acara 17-an yang ada pemuda Pancasila, Pancamarga, FKPPI lah. Setiap kali kita diundang kita duduk aja di depan beberapa kali 2 kali. Emang Banser nggak bisa apa? Yaudah kita datangin teman-teman, kita kumpulin tuh teman-teman pengurus. Kita berangkatin lah, saya kan di tahun 2006 kalau nggak salah, tahun 2006 kita berangkatin. Ternyata cuma bisa ngeberangkatin, nggak bisa mulangin. Pas mulanginnya, ya anak-anak pada ngumpul aja di sekretariat PW di Brimob dulu. Di Brimob. Di Brimob kita sewa sebuah rumah. Alhamdulillah sekarang kan udah megah luar biasa. Iya. Gitu. Iya. Nah, gimana caranya? Ya nggak bisa pulang katanya, cuma bisa datang. Aduh, saya bilang coba cari toko HP ini bisa nggak ada HP? Bener kejadian juga. Jadi emang dulu belum jadi dewan kali? Belum. Waktu itu apa kegiatannya? Kegiatan saya sebagai kontraktor. Oh, kontraktor. Waduh, ini kontraktor sampai nggak punya uang. Gitu. Jadi kita berpikir pasti ada duit gitu kan. Iya. Ternyata modal nekat itu, tapi dengan kenekatan itu ternyata itu menjadi dorongan juga. Ya. Menjadi daya dorong buat saya secara pribadi untuk menjalani karir ya kehidupan ini. Sehingga dengan beberapa modal nekat itulah mungkin saya mencapai pencapaian seperti hari ini ya. Jadi ceritanya itu gitu. barokah beransor lah kira-kira. Mungkin begitu ya. Habis Ansor malah jadi ketua HIPMI. Oh iya. Keren, kan? HIPMI Banten. HIPMI Banten. 2008 2011. 2008 2011 gitu. Jadi kali ini menjajaki karir dari 98 di Ansor, karir di Ansor. Iya. 98. Sebelumnya saya kader partai. Sebelumnya Tahun 95 saya menjadi ketua kecamatan P3. Namanya disebutnya komisaris. Kalau sekarang pada berburu tuh. Komisaris. Bismillah komisaris kata. Komisaris Krakatau Steel, komisaris KAI gitu ya. Jadi dari kemudian 98 itu masuk Ansor langsung ke pusat. Langsung di pusat. Iya. Itu euforia ini dong kali itu. Enggak, waktu itu reformasi. Ya waktu itu kita ikut-ikutan reformasi gitu kan. Kebetulan ketemu senior namanya Din Sufihara. Oh, Bang Din. Iya, beliau lah Bang Din itulah yang mengajak saya aktif di Ansor. Bang Din aja Sufihara. Ya, karena P3 itu. Iya. Akhirnya udah kamu duduk sini aja suka kata di kantor DPR RI itu. Bang Din tuh kalau cikal bakal walaupun orang Karawang ya, tapi orang Menes kan. Orang Menes kan Din itu. Iya. Orang Menes, orang Banten juga. Jadi yang mendorong saya ikutan di Ansor dan mungkin sepertinya sih yang menempatkan saya sebagai ketua departemen juga. Oh gitu. Dari situ. Tapi ya berikutnya saya mau bersimpul untuk ketua PW dan berikutnya. Selain faktor apa tadi itu? Faktor jual apa gade handphone? Apa tantangan waktu? Banyak. Waktu itu tantangannya. Karena waktu itu kan kita membangun NU di Banten ini bukan hal yang mudah, benar-benar. Tapi kalau melihat hari ini, giroh ke-NU-an kita di masyarakat, di pesantren-pesantren tradisional sangat luar biasa. Mereka sudah menyadari bahwa pesantren-pesantren tradisional atau pesantren-pesantren salaf itu ternyata NU, ternyata kan gitu kira-kira. Yeah. Manhajnya adalah manhajnya Nahdlatul Ulama. Majad Ahlussunnah wal Jamaah ala Nahdlatul Ulama. Nah, terus kesadaran itu sekarang tumbuh secara kultural dan secara jamaah dan jamiah. Tapi secara politik belum, secara harokah belum.
Nah, fakta misalkan tahun 2019 hasil tidak menggembirakan terhadap yang diusung oleh NU kan. Nah itu dalam bentuk harokah, dalam bentuk siasah politik itu belum ada kesadaran yang besar. Nah, mudah-mudahan seiring waktu berjalan, Ansor Bansernya berkembang, kaderisasi sampai tingkat ranting, tingkat desa, bahkan misalkan sampai tingkat RT gitu, tingkat desa ada pelatihan, ada pengkaderan Banser, ada pengkaderan Ansor di tingkat desa, mungkin itu cikal bakal. Karena yang saya tahu di Jawa Timur, misalkan di Jawa Tengah, pengkaderan itu benar-benar sudah masif sampai tingkat desa. Nah, itu proses itulah yang harus dilakukan. Karena faktanya kita memiliki pesantren lebih dari 4.000 pesantren. Sebanten ini ya? Sebanten ini. Dan pesantrennya nggak banyak-banyak, pesantrennya 50, 30. Jadi itu semuanya isinya selawatan, selawat badar. Artinya kali melihat bahwa NU di Banten belum belum membumi lah kira-kira gitu ya? Iya, secara kelembagaan, secara harokah. Secara harokah. Gitu. Jadi padahal 2019 tokoh yang nusuk adalah Kiai Ma'ruf. Iya. Orang Kresek. Iya, orang Kresek. Di Tenara. Pesantren Tenara. Iya. Kiai. Orang Banten. Rois Am PBNU. Tapi di kita kalah. TPS di tempat lahirnya kalah. Masa umat Islam kita termakan hoak kayak gitu. Jadi kalau dulu 2004 itu kan 2019, 2004 2008 sekeras itu apa enggak? Tantangan dari eksternal gitu. Tantangan eksternal belum terlalu ya. Belum terlalu malah. Tapi dari dalamnya nggak ada aktivitas, nggak ada gerakan, nggak ada pengkaderan yang berjalan. Saya lihat hari ini ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan bisa bertahan dan terus makin bertambah kuat dan mengakar di kampung-kampung. Basis kita memang di kampung. Iya. Kalau di kampung-kampung misalkan pada pesantren yang dibaan, yang selawatan, yang ziarah setiap malam Jumat, tahu-tahu giliran urusan politik kemakan hoak, urusan politik kemudian lebih mengikuti yang lain-lain, yang sono-sono, yang sebelah-sebelah semua. Gimana dong? Ya. Kali kan sekarang anggota DPR nih ya? Iya, saya anggota DPR. Dari tahun berapa Kali? 2009 mulai. 2009? Ya, 2009. Pemilu 2014, 2019. Langsung provinsi Kali? Langsung provinsi. Sampai sekarang provinsi? Sekarang. Jadi tidak pernah di kabupaten? Tidak pernah kabupaten. Memang Kali ini pemain ini ya, kalau ibarat pemain bola itu striker betul, adanya di depan gitu. Iya, memang sudah ditakdirkan seperti itu. Ya, itu yang saya bilang, memang segala sesuatu kembali ke personal, tapi jalannya adalah jalan melalui Ansor. Mungkin ketika itu saya bersama Gus Ipul, waktu itu kan beliau sekjen, saya juga menjadi tim sukses di Muktamar PKB di MLB, Muktamar luar biasa di Jogja. Saya mengkondisikan di wilayah Banten saat itu. Jadi dari P3 ke PKB. P3 lagi, PKB lagi. Terus PKNU jadinya. PKNU. Terus sekarang Nasdem. Jadi malang melintang di partai politik. Terus yang dirasakan oleh Kak Ali selama 4 tahun memimpin Ansor itu, hal yang paling berkesan, membuat kesan selain gak ada handphone tadi itu apa? Yang pasti karena itu adalah awal membangun, yang saya rasakan membangun organisasi, saya punya semangat tinggi, punya keinginan besar terhadap Ansor, keinginan besar terhadap Nahdlatul Ulama, teman-teman Banser yang sebagian besar yang datang dari Jawa Tengah, dari Jawa Timur yang ada di sekitar mereka bekerja di industri-industri itu, saya gerakkan. Yang alhamdulillah sekarang jadi dan Korwil itu luar biasa girohnya terhadap dan tidak berpikir tentang biaya, tidak berpikir tentang, yang penting bisa berangkat dan bisa pulang aja. Aja itu mereka inginannya. Mereka kemudian pada mencari untuk aktivitas organisasi kemana-mana dan sebagainya, semangatnya luar biasa. Itu yang mendorong saya kemudian
ingin membuat kaderisasi keinginan kita sampai tingkat kecamatan. Kita buat kaderisasi saya bilang sampai tingkat kecamatan. Bagaimana kita membuat banser ada sampai di tingkat kecamatan. Di PAC itu ada bansernya. Minimal 5 kita bilang. Hampir ketika itu kita ingin mengadakan apel banser kita rencanakan di 1.500 personil yang nggak terwujud. Nah, kita hitung ternyata 1.500 itu nggak gampang buat beli seragamnya juga segini. Mudah-mudahan sih sekarang sih udah terwujud ya. Insya Allah apel-apel sekarang kita kuat sampai 20.000 kuat kita. Ya alhamdulillah dengan baju seragam. Dengan baju seragam. Ya mudah-mudahan itu adalah juga merupakan bagian spirit yang kita bangun. Nah, kita memiliki semangat yang sama, ingin membangun Ansor, membangun Nahdlatul Ulama dan keluarga besarnya, Fatayat, Ibnu, PPNU, PMII misalkan, semua ingin kita bangun. Kali ini kan biasanya saya pernah dikasih tahu senior, ada penyakitnya nih orang NU ketika dia masih susah dalam tanda petik susah gitu, masuk NU, kemudian berkah, kemudian dia menjadi orang, kemudian meninggalkan. Nah kali ini salah satu yang tidak. Kata siapa? Jadi kali ini ketika jadi DPR kemudian masih peduli ke Ansor, ngurusi Ansor, termasuk ini aspirasi. Jadi gedung megah ini kan juga aspirasi dari Kali, komunikasi dengan Pak Gubernur, dengan Wakil Gubernur, sehingga Ansor Banten hari ini punya gedung permanen gitu. Nah itu maksud saya ingin tanya, nggak semuanya ternyata yang ada senior yang bilang begitu, yang ketika jadi kelas menengah atau ketika jadi elit lupa dia nggak mau ngurusin lagi, yang penting badan sendiri. Nah apa yang memotivasi Kali ini? Kali kan kalau berbicara jadi orang udah jadi orang. Apa pentingnya ngurusin Ansor? Pentingnya ngurusin Ansor gitu. Saya merasa Ansor adalah bagian dari hidup saya, merupakan jati diri buat saya secara pribadi. Bahkan kepada keluarga, anak-anak saya pesantren kan juga di pesantren Nahdlatul Ulama. Kalau di Tebilang, anak saya juga taruh di Tebilang. Oh gitu. Kemudian sekarang di Alhamdulillah di Depok, kan semuanya punya sih Nahdlatul Ulama. Alhamdulillah di Asidikia yang perempuan. Gitu. Bukan dendam ya. Dendam itu maksud saya ketika dulu jadi ketua PW, Kali itu nggak mau ngontrak lagi sebenarnya gitu. Pengennya punya gedung gitu. Salah satunya adalah cita-cita itu dari 2004 itu cita-cita ingin punya kantor. Pengen punya kantor. Dan kita sudah cari-cari tanah. Udahlah saya bilang saya beli tanah dulu dan nanti habis kalau udah punya tanah kita bangun, cari-cari duit. Waktu itu masih murah tanah. 50 juta, 30 juta nggak kebeli 300 meter, 400 meter saat itu ya. Empat di mana? Sekarang kan di dalam sini juga udah mahal. Udah lumayan. Iya kan. Saya sempat diskusi dengan ketua bahwa ada ya senior yang udah jadi kemudian masih mau ngurusi gitu, karena ada teori dari para senior yang lain bahwa salah satu penyakit di kita itu susahnya bareng Ansor, ketika senang bye gitu. Sampai hari ini saya tetap berkomitmen terhadap pengembangan struktur keluarga besar NU. Kemudian Jamiah NU, misalkan masyarakat, majlis taklim, masjid, banyak yang kita bantu semuanya juga. Banyak yang menjadi bagian dari komitmen saya sebagai anggota DPR Provinsi Banten, menyampaikan aspirasi kepada pemerintah untuk dibantu. Toh juga mereka umat, mereka juga lembaga mic-nya kurang. Lembaga agama, lembaga pendidikan agama, yang itu juga merupakan bentuk ibadah buat saya. Di lembaga DPRD juga ingin beribadah. Ibadah saya implementasikan adalah dengan membantu lembaga-lembaga Ansor, NU, pesantren, majlis taklim, masjid, semua kita. Termasuk masyarakat yang membutuhkan, petani, nelayan, itu menjadi konsentrasi kita. Di setiap kali reses saya selalu itu. Nanti saya bilang, misalkan ada persoalan hari ini di Kosambi, persoalan nelayan yang agak sulit mengakses lautnya sendiri karena kehalang PIK. Saya bilang saya akan jadwalkan kita ketemu dengan pengelola PIK
supaya nelayan-nelayan ini bisa mendapat akses yang signifikan yang ada itu jalannya, tapi ada dihambat-hambat. Itu ngelawan, ngusir pelan-pelan. Ngelawan gajah loh itu. Gitu. Kan masalah, yang penting kita sudah menyampaikan. Rakyat tahu bahwa kita berjuang untuk mereka. Itu yang penting, kita hadir buat mereka. Saya ketika berjuang untuk limbah di wilayah Cikande, ya, Sungai Cidurian, kita ke kementerian. Soal hasilnya lain, mereka tahu bahwa saya nggak main-main. Saya nggak nyari apa-apa. Mereka tahu, teman-teman LSM lingkungan segala macam tahu sampai titik akhir. Tidak ada, walaupun ada yang mau beli segala macam kepada saya, mau nuker segala macam, mereka tahu nggak ada. Karena saya sampai titik akhir kita kawal semua. Ini apa namanya? Jadi saya ngelihatnya memang Ansor ini menjaga lahir dan batin kira-kira gitu, termasuk pada ruang geraknya. Karena saya ngelihat salah satunya ya di yang duduk di posisi elit ada Kak Ali sebagai Ketua PW tahun 2004 yang hari ini duduk di anggota DPR. Kemudian saya ngelihat hari ini Ketua PW Camat Curug gitu yang viral terus turun terus ke. Nah, maksud saya memang ketika aktivis Ansor kemudian aktivis turun ke masyarakat menjadi public figure, kira-kira apa namanya, kita punya prototipe lah bahwa ada loh contohnya, ada Kak Ali Nurdin, ada Kanuri gitu yang walaupun saya tidak punya cita-cita untuk diomongin kayak begini-begini karena akan datang dari hati aja. Tetapi minimal saya juga merasa senang bahwa oh ya ternyata ketika kebaikan itu ditebar maka akan menjadi kebaikan juga buat kita. Kalau kan gitu kan ada. Saya bukan soal diomongin atau tidak diomongin sih di era yang sekarang itu kali. Jadi lebih kepada memang dididik di NU itu disuruhnya untuk tidak gembar-gembor kebaikan, memang gitu. Cuman saya sering berdebat ini dengan teman-teman juga di Ansor. Oh enggak, hari ini enggak. Semua orang harus tahu. Kebaikan itu harus dikasih tahu bilang. Kalau gitu. Saya bilang kalau orang itu nggak mau dikasih tahu, kita yang akan ngasih tahu ke orang-orang. Gitu. Jadi apa namanya? Karena orang publik itu kan bertanya-tanya hari ini, termasuk apa sih fungsinya dari ormas, NGO, OKP begitu, kemudian partai politik. Ya, ini publik ini kan perlu tahu kali gitu. Jadi, nah sebagai mantan ketua Ansor, kemudian sekarang jadi anggota DPR gitu, ya harus tahu dong gitu masyarakat gitu. Kondisi hari ini adalah proses kebaikan-kebaikan dari orang tua dulu mendidik kita, senior-senior kita, benar itu. Saya sepakat dengan. Ya, ketua wilayah begitu bahasanya. Jadi kita ini kebetulan kena imbas positifnya, sekaligus tantangan untuk bagaimana menjaga gitu kira-kira. Karena menjaga lebih berat kali. Jadi ketika ngebangun ini di depan itu dulu ada gubuk. Ketua wilayah itu sambil ngelamun berdua begitu sambil bilang, ini udah dibangunin gedung, bakalnya rame apa enggak ya katanya. Rame lah, masa ya nggak rame, saya bilang ngontrak aja rame apalagi dibikin gedung sendiri. Ya mudah-mudahan lah manfaat katanya. Insyaallah manfaat. Itu tinggal akses saja bilang sama wali kota sudah. Pak Wali. Dari sini itu jalan aksesnya Pak. Ya ada kita. Nah terus kali itu 2004 itu kan momentumnya momentum pemilu ya, pilpres pertama langsung. Iya. Itu kali udah menjabat? Sudah. Gimana tuh keterlibatan Ansor di pesta demokrasi pertama itu ada nggak? Apakah ya, sebagai apa gitu? Ada. Ketika itu ya Ansor lebih condong. Nggak ada keputusan. Ketua umum condong. Condongnya kayak SBY. Terus kan jadi menteri juga. Oh gitu ya. Jadi menteri PDT. Saya ingat betul ketua umum kita itu Gus Ipul. Pas jadi menteri beberapa kali saya ditelepon dipanggil ke kantornya itu. Kantornya itu mulainya dari habis duhur sampai malam. Kasihan staf-stafnya gitu. Wih katanya ke kantor sini. Dia panggilnya Din. Nanti kantor jam 2 gitu. Saya datang jam 1:30, beliau datang jam 1:30. Kantornya sampai jam 12. Itu ada stafnya, kasihan perempuan asal Papua.
Jam 12 dia masih duduk. Kita, udah kamu pulang aja, saya bilang, enggak berani, bapak belum pulang. Ya udah biasa ini mah antar kita pulang. Udah kamu pulang aja. Ini yang kalau kata Gus Dur ini ansor gila berarti. Ansor gila. Kan ada yang gila ansor, ada ansor gila. Gila. Saya jadi haru juga lah. Hari ini komunikasi lagi dengan senior saya ya, mudah-mudahan itu menjadi keberkahan juga. Amin. Itu termasuk pilkada juga dong? Pilkadanya kan udah duluan. Duluan ya? Pilkada 2002 itu kan 2001 ya. Itu kan dari DPR. Baru pilkada lagi 2006. 2006. Ya artinya pilkada itu saat kepemimpinan saya. Saat kepemimpinan. Ya, itu 2006 tuh siapa ya? 2006 itu buat Atut sama Mas Duki. Mas Duki, lawannya banyak waktu itu ya. Ya banyak lah. Banyak itu dari Lebak. Termasuk Marisa Haq. Marisa Haq, Irsyad Juwaili kalau nggak salah. Ya, banyak. Ya banyak gitu. Luar biasa ya. Terus kali 2008, 2004, 2008 Converwheel dong. Converwheel 2008. Itu nggak maju lagi, kenapa kali? Nggak maju lagi. Apa ada syarat memang tidak boleh atau gimana? Nggak ada. Ya, masih. memang nggak maju aja. Saya nggak masih cukup umur. Masih cukup umur. Kalau nggak salah saya waktu itu kan masuk di usia 32. Iya. Kemudian 36 ya masih cukup umur. Gitu. Ya ada kondisi tertentu lah yang membuat tidak dilanjutkan. Gitu. Jadi hampir semuanya ketua PW itu kalau saya lihat data tidak ada yang 2 periode. Nggak ada. Satu semua. Satu semua. Satu periode. Itu kalau menurut kali hari ini posisi Ansor dan NU ya, Ansor dan NU di masyarakat Banten itu seperti apa per hari ini? Sudah baik lah, sudah diterima. Walaupun ya di masyarakat umum masih belum terlalu, tetapi di pesantren-pesantren kita, kiai-kiai kita yang manhajnya manhaj salafi dan salafinya adalah nahdiyah gitu, itu pada kembali. Yang tadinya banyak yang di sebelah itu yang keras-keras itu yang udah dibubarin gitu. Akhirnya pada balik, kembali. Karena tahu sadar, oh ternyata ini manhajnya yang lebih baik dan lebih. Mungkin masyarakat juga tidak tahu. Iya, karena tahu. Karena tidak tahu mungkin bahwa. Tahunya setelah kan, ternyata. Waktu itu sekretarisnya siapa kali? Jalaluddin Nova. Oh, Kang Jalal. Dengan Satkorcapnya Satkorwil, mohon maaf. Satkorwilnya yang ketua Lebak siapa ya? Almarhum lupa saya. Katatang ya? Bukan. Dan Satkorwilnya. Itu waktu itu berarti di Brimob itu kantor. Iya, sekretariat PW. Waktu itu ketua PW juga masuk pengurus berarti, ketua PW hari ini, Nuri itu. Kak Nuri. Kayaknya belum ya. Belum ya? Apa belum, saya lupa. Udah apa belum saya lupa. Apa udah kali ya? Lupa. Mungkin udah kali. Kalau hubungan dengan pusat pada waktu itu gimana kali? Loh, saya kan disupport oleh pusat. Kan? Oh gitu ya. Iya. Jadi yang support saya. Gus Ipul ya. Ketua umumnya Gus Ipul sampai 2008 itu tahun pertama saya masuk gitu. Baru masuk ya? Baru masuk. Ya. Jadi di periode yang barunya Ketua Lukman, saya masuk gitu. Saya dari 2008 di Ansor. Ya lumayan, udah 14 tahun ya. 14 tahun. Ya, makanya amazing. Saya penasaran juga sih, penasaran dengan sekarang aja dengan kehidupan yang begitu mudah, konsolidasi gampang, apalagi sekarang rapat aja bisa via Zoom gitu. Iya. Saya kadang-kadang bertanya-tanya zaman dulu kayak apa gitu. Saya ngelihat Kak Ali Nurdin hari ini DPR kan. Oke lah hari ini DPR. Nah, ketika jadi ketua PW Ansor itu kan belum DPR gitu. Belum apa-apa. Ini kok apa namanya? Apa yang membuat orang mau gitu loh, membuat orang mau ngurusin Ansor gitu. Ya itu tadi saya nyatakan bahwa Ansor adalah badan saya adalah Ansor. Itu fakta yang tidak bisa dimentahkan dan tidak bisa dinafikan oleh siapapun. Tidak akan pernah ada yang bisa membuang saya bahwa Ali Nurdin adalah Ansor.
Hari ini Kak Ali Nurdin juga di PWNU kan ya? PWNU wakil ketua. Wakil ketua. Ini berarti periode yang kedua kalau nggak salah. Yang kedua, sebelumnya bendahara. Sebelumnya bendahara. Iya. Sekarang wakil ketua. Bendahara yang nggak pernah pegang duit. Memang jangan dipegang kalau uang, dilepasin aja. Disebarin aja gitu ya. Kalau pandangan Kak Ali hari ini tentang NU di Banten bagaimana? Ya. Secara jamiah lah. Secara kelembagaan. Secara kelembagaan baik saya kira. Semakin hari semakin baik seperti Ansor juga. Saya lihat juga berkembang dengan baik walaupun perlu pemantapan dari beberapa sektor gitu. Terutama ya sektornya pendidikan. Sektor pendidikan ya. Kalau pesantren ya siapa yang ragu terhadap NU kan? Iya. Nggak ada yang berani ngaku berfatwa tentang agama. Dulu NU kan nggak ada. Karena kita basisnya adalah pesantren, ya. Pasti paham tentang kitab dan dalam pengetahuan tentang hukum-hukum Islam. Karena banyak faktor pendalamannya. Tapi bidang-bidang pendidikan nyata, terapan gitu ya, kayak pendidikan tentang kesehatan, pendidikan ekonomi, pendidikan teknik, kemudian hukum, ini masih harus benar-benar dibenahi. Mudah-mudahan dengan berdirinya Institut NU Banten, tapi kan pasti agama. Ya. Institut itu mungkin nggak itu bikin institut perawatan gitu, inubanya ya. Mungkin saya kira. Ya, jangan agama gitu. Agama ya Dikbud berarti. Cukup. Nah, inubahnya tapi inubah yang bergerak di bidang kesehatan. Dikbud lah ya, umum. Kenapa itu yang penting? Itu yang nyata. Kalau yang bidang agama, ada siapa yang nggak bisa? Kalau menyangkut satu abad NU ini, ya itu tadi satu abad NU ini. Tantangannya bagaimana menurut dia? Hidup yang nyata di dunia hari ini kebutuhannya adalah kebutuhan real yang harus dipenuhi secara profesional. Dan itu harus disediakan oleh NU. Mereka manhajnya Nahdlatul Ulama. Ahlussunnah wal Jamaah paham tentang itu semua, ibadahnya segala macam, ibadah makdohnya, ibadah lainnya. Nah, ibadah sosial yang menyangkut ini juga harus kita hadir sehingga benar-benar kita membumi di masyarakat. Kehadiran NU. Karena itu nyata. Gitu. Nah, orang sekarang kuliah perawatnya di Muhammadiyah pulang tetap tahlil. Tapi ini dapatnya dari orang lain. Kita dong yang menyediakan. Oh iya ya. Harapan kita kan seperti itu. Iya. Kita yang menyediakan. Itu dong yang menyediakan. Ya. Fakultas teknik, fakultas ekonomi, fakultas kesehatan, perawatan, kedokteran. Di Banten masih kurang itu. Iya, di Banten kurang. Harus. Pelayanan kesehatan kepada masyarakatnya juga harus hadir. Rumah sakit Nahdlatul Ulama. Kayak di Jombang ya? Iya banyak. Di Jombang. Jombang, Lamongan. Lamongan ada ya. Ada. Banten belum ada memang. Belum ada satu pun. Belum ada satu pun. Olahan aja kagak ada. Ada satu juga susah rumah kompis. Mudah-mudahan sih semakin berkembang. Kita doakan sama-sama. Amin. Artinya kita harus punya pikiran ke sana gitu sehingga kalau kita sudah memikirkan, itu suatu saat insya Allah akan terwujud. Sama kayak kantor inilah. Nah, iya. Dipikirinnya kapan tahu. Yang penting punya pikiran. Jangan cuma mimpi. Mimpi dulu dipikirkan. Nanti dicarikan jalan keluarnya. Ya. Pasti ketemu. Ini visioner sekali kali ya. Oh iya. Sudah pasti. Itu harus visioner. Harus visioner ya. Dan cita-citanya ya harus manfaat. Terakhir kali. Ya siap. Harapan closing statement lah. Closing statement kali terkait dengan Ansor hari ini dan ke depan itu seperti apa kali? Yang pertama, yakinlah bahwa berkhidmat di Ansor karena Allah Ta'ala itu harus modal itu. Modal, karena Allah yang akan memberi solusi kepada perjalanan hidup kita. Dan yakinlah bahwa kehidupan ini akan selalu berjalan dan berpihak kepada kita. Amin. Kita harus punya pikiran yang sama tentang itu. Berpihak pada kita itu banyak aspeknya, nanti juga tahu sendiri. Oh iya, ternyata ini yang dimaksud berpihak. Maka berkhidmat di Ansor, niatkan lillahi ta'ala. Bismillah, ibadah. Bismillah, ibadah. Termasuk di NU. Makanya di NU. kita berkhidmat
di Nahdlatul Ulama nggak pernah nanya jabatannya apa, nggak ada. Jadi apapun kita harus manfaat buat NU. Itu harus. Even itu tidak jadi apa-apa. Itu jadi apa-apa. Loh, saya pasang pelang MWC kok di rumah saya. Di rumah. Padahal MWC-nya nggak tahu siapa. Saya pasang MWC. Pokoknya siapa aja MWC kantor di situ, saya sediain kantornya tuh. Di rumah saya boleh lihat. Bener nggak? Saya tulis MWC. Terus saya bikin sendiri. Saya belum mampir nih. Bentuk kecintaan saya terhadap Nahdlatul Ulama. Tapi udah dikenalin sama MPC-nya sekarang. Oh, udah nggak apa-apa, terima kasih kan. Saya pasang pelang sebagai bentuk khidmat saya kepada Nahdlatul Ulama yang tidak pernah berpikir. Nggak gengsi itu ya? Enggak. Saya kan pengurus PW gitu. Enggak ya? Enggak ya? Loh, itulah yang saya bilang, jangan pernah berpikir berkhidmat di NU mengharapkan sesuatu, baik jabatan ataupun materi. Karena Allah yang menjamin. Karena itu doanya pendiri NU. Iya. Lillahi ta'ala, betul itu. Harus diyakini itu semua. Semuanya, mau Kang Adem, semua yang ada di ruangan sini. Termasuk para pendengar nanti. Para pendengar, para penonton. Penonton. Udah kayak radio aja. Oke, itu mungkin kali. Terima kasih banyak waktunya, supportnya, dukungannya untuk PW Ansor Banten. Kita banyak belajar. Terima kasih penonton Ansor Banten, podcast Ansor Banten. Demikian ngobrol sambil ditemani dengan Gogodoh Cau khas dari PW Ansor. Mudah-mudahan kita kembali lagi. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan share. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.